Seribe ditutup dengan doa. Dalam hal ini langsung disampaikan oleh Abon Haji Ar-Raji Misal. Pada Abon kepada waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita malam kemarin di tempat Tengku Ahmad Yani. Rupanya Tengku Ahmad Yani dengan Tengku Caidin satu kampung. Saya pikir beda kampung karena jauh. Rupanya satu kampung karena Pak Sekdes tetap Sekdes yang malam kemarin. Pas satu kampung. Jadi kemudian alhamdulillah kita masih tetap diberikan kesehatan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada malam ini kita peringati hari kelahiran beliau dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan, keimanan, dan akhlak kita supaya semakin baik. Juga salawat salam kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, dan juga ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin yang mutabar keduanya. Yang kami muliakan Abuya serta Nyak dan Umi dan keluarga besar sekalian, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para abu-abu muda, Anda Ayahman, Abati, Naulinanggo, PTT, Saisni, dan kepada imam-imam masjid, Khatib dan Bilal, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kici, Pak Sekdes atau Kici yang terpilih, dan juga Pak Haji dan Bu Hajah, dan juga saya lihat ada Pak Yuli Hardin, dan ada juga Boga di bawah, dan juga Bapak Ibu sekalian. Terkhusus kepada Ustadz Syahidin sebagai pimpinan Balai Pengajian Warzul Napahman ini. Teristimewa kepada panitia yang bersusah payah membuat terata ini, mengadakan lomba anak-anak, menyiapkan tempat duduk. Mudah-mudahan kebaikan panitia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jadi supaya jangan bertanya-tanya mengalo Ustadz dulu itu, karena Ustadz Syahidin ini satu letting dengan Ahmad Yani dan Tengku Sabarudin. Di atasnya ada namanya Randa yang dirimo dan Ustadz Sayuti. Jadi ada namanya Musda. Di orang-orang ini waktu dulu mengaji sawali, sekarang udah pulang. Jadi supaya ilmu yang bisa mereka ambil di sana kalau dapat diajarkan sekurang-kurangnya ikra.
alhamdulillah karena Bapak Sekdes ini mungkin tahu terlalu tajam saya lihat. Jadi balik-balik semuanya beliau tahu. Jadi yang tujuan supaya jangan ada lagi anak-anak kita yang tidak tahu ilmu agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, Caidin memaksa-maksa saya. Kalau dapat Ustadz hadir sekali. Jadi karena harus hadir, baiklah hadirlah pada malam ini. Cuma alhamdulillah anak-anak diperlombakan bermacam-macam. Piala saya lihat pondok saya tidak sebanyak ini pialanya. Pondok Ahmad Yani lagi tidak sebanyak ini pialanya. Ini pertanda bahwa masyarakat di sekitarnya hirau kepada balai pengajian ini. Bapak Ibu sekalian dan juga yang dekat-dekat dengan balai ini, antara namanya tadi kami dengar di Ustaz Isnin Pak Rao, ada Pak Dokter ini, ada Dr. Robin, ada Ibu Cut, apa Mas? Nah, Ibu. Terima kasih pada tetangga-tetangga yang dekat-dekat, yang itu semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengadakan Maulid Nabi ini? Di waktu terjadi perang salib antara orang Islam dan orang kafir, orang Islam hampir KO, tidak bisa bergerak lagi. Masa itu panglima perangnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Karena umat Islam sudah kacau, sehingga berpakat sahabat, tidak mungkin kita kalah dengan orang kafir. Tapi kenapa kita sekarang kalah? Maka berpakatlah panglima perang untuk mengadakan kenduri, membaca Maulid Nabi seperti yang kita bacakan tadi. Ya Nabi Salamu Alaika, membicarakan sifat-sifat Rasul, membicarakan bentuk-bentuk tubuh Rasul, yang mana Rasulullah itu rambutnya agak ikal, hidungnya mancung, alis matanya tebal, matanya tidak begitu sipit dan tidak begitu bulat. Kemudian dagunya bagus, semua Rasulullah itu bagus daripada tubuh fisiknya. Jadi karena yang disebut-sebut itu sifat Rasulullah, kemudian terjadi perang lagi. Datanglah orang kafir melihat orang Islam memakan kayu dalam perang. Islam hampir juga kalah. Seorang sahabat mengatakan, karena kita kalah ini meninggalkan satu sunnah Rasulullah sudah tidak kita lakukan lagi, yaitu menggosok gigi. Jadi menggosok gigi itu sunat hukumnya. Tujuannya untuk mencerdaskan akal anak dan akal kita orang tua-tua. Karena dari kata kalau orang tua-tua nak do paham-paham bu Ustaz, ba'alah supaya paham, gosok gigi. Nah, kemudian kan ada kalau orang berilmu matinya payah mati. Waduh sekarang payah. Kalau digosok gigi, insya Allah selamat. Jadi kalau lebih bagus lagi kayu arak yang dibawa oleh orang yang pulang umrah, digosokkan kayu dulu kepada orang yang mau meninggal, yang payah sekali keluarnya. Jadi itu gosok gigi. Setelah seorang sahabat menyatakan seperti itu, ini sedang perang. Jadi kalau sedang perang, apabila perlu menggosok-gosok gigi. Gosok gigi itu sunat pada tiap-tiap saat, kecuali di waktu tergelincir matahari bulan Ramadan, tidak sedang lagi. Kalau demikian betullah, diambillah ranting-ranting kayu untuk digosokkan ke gigi. Waktu diambil ranting kayu, orang kafir mengintip, orang Islam ranting kayu dimakan, bukan daunnya, rantingnya. Karena dilihat seperti itu,
melaporlah intel orang kafir ini kepada panglima perangnya. Hai panglima perang, tidak bisa kita kalahkan orang Islam karena mereka bukan daun kayu yang mereka makan, ranting kayu dan batang kayu. Karena demikian, padahal orang Islam hampir kalah. Karena orang kafir melihat satu daripada sunat menggosok gigi dengan ranting, akhirnya larilah orang kafir. Itu dengan satu sunnah Rasulullah. Kemudian setelah Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan kenduri besar-besaran, ada menyembelih kambing, menyembelih ayam, kenduri seperti kita inilah, bacakan ya Nabi, maka panglima perang Islam naik kembali. Akhirnya Islam menang. Dalam perang salib yang kedua, Islam meraih kemenangan gara-gara maulid Nabi yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi makanya kita kalau tidak ada ozor, kita wajib hadir beramai-ramai untuk menyampaikan semangat kepada keislaman kita. Kemudian pada masa Raja Musti, ada seorang anak muda. Di waktu mereka anak muda ini menaiki kuda, ditabraklah anak raja. Mati anak raja, meninggal dunia. Kalau hukum Islam, kalau kita membunuh orang, maka nyawa kita pula yang harus dikisas. Karena anak raja yang dibunuh, terbunuh gara-gara kena daripada kuda anak muda ini. Anak muda ini ditangkap dalam penjara. Besok pagi akan dipancung lehernya. Sekarang karena sudah malam, masukkan di penjara dulu, besok pagi dipancung leher. Karena yang ditabrak adalah anak kandung raja. Malamnya anak muda ini sudah gelisah, karena besok pagi lehernya dipancung. Bernazarlah anak muda, ya Allah ya Tuhanku, kalau selamatlah saya daripada pancungan raja, maka saya akan mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW semampu saya. Itu dikatakan pada malam, besoknya mau dipancung. Besok pagi jam 8 pengumuman, anak muda harus dibawa ke lapangan. Seluruh masyarakat keluar untuk menyaksikan pemancingan leher anak muda yang membunuh anak raja. Waktu mau dipancung oleh Algojo tidak bisa. Kasihan melihat anak muda ini. 3 kali turun raja menanyakan kenapa tidak jadi pancung. Coba raja lihat wajah anak muda ini. Waktu raja melihat wajah anak muda, terasa kasihan dan sayang raja ini kepada anak muda. Raja bertanya, kalau bahasa jamu kami, apa wang adu ilmu petunduk, sehingga raja tunduk, Algojo tunduk. Anak muda menjawab, saya tidak mempunyai ilmu. Kenapa saya sekarang kasihan melihatmu tidak jadi membunuhmu, padahal anak kandung saya membunuh. Menjawablah anak muda, semalam hai raja, saya bernazar, kalau raja tidak jadi pancung leher saya akan mengadakan maulid Nabi. Kalau karena demikian hai anak muda, lehermu tidak jadi kupancung, pengganti anakku yang hilang adalah kamu. Sekarang ini uang, besarkan maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anak muda ini selamat dari pancungan, menjadi anak angkat raja, kendurinya biaya daripada uang raja sendiri. Itu gara-gara memasang niat untuk maulid Nabi. Kemudian ada anak muda lagi yang paling jahat di kampung tuh. Tapi aneh, setiap malam 12 Rabiul Awal, malam maulid, kalau istilah kita maulid malam ini diperingati, setiap tahun bulan maulid, anak muda ini malam itu memakai pakaian baru, pakaian gagah. Padahal dia pemabuk, dia jahat. Semua orang mentertawakan anak muda. Kenapa pada bulan maulid, malam maulid, dia memakai pakaian baru?
dia ditanya oleh orang, karena saya menghormati Rasulullah. Jadi dipakailah pakaian baru pada malam Maulid. Dalam setahun sekali saja dia pakai pakaian baru. Jumat malas, sembahyang malas. Waktu anak muda ini meninggal, dimimpikan anak muda ini, bagaimana kau dalam kuburan? Dia katakan, saya dalam kuburan diampunkan Allah dosa saya dan diberikan Allah saya pakaian dari surga. Kenapa? Karena setiap malam Maulid saya memakai baju baru. Karena kegembiraan saya kepada Rasulullah, saya pakailah baju baru. Karena memakai baju baru inilah aman anak muda yang jadi dalam kuburannya. Kemudian dikatakan lagi dalam kitab, apabila satu kampung, di kampung itu dibacakan ya Nabi, Maulid Nabi, Allah akan menghindarkan daripada kampung itu bala sejauh-jauhnya. Apabila di rumah kita baca Maulid Nabi, ya Nabi salam alaika, di rumah Allah akan menurunkan rahmat dan menghindarkan bala dari rumah tersebut. Maka beruntunglah kita kampung Gosong Telaga Barat ini yang sering kita dengar daripada Pak Sekdes tadi mengadakan Maulid hampir 4 kali Pak ya. Balai pengajar ini, balai pengajar itu, balai pengajar ini, yang tujuan supaya terhindar daripada yang tidak kita ingini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa mengadakan Maulid ini kita tidak akan merasakan kerugian. Kenapa? Kelahiran kita, waktu Rasulullah itu mau lahir, seluruh batang kayu ini yang tidak berbuah keluar buah. Seluruh kambing yang payah melahirkan anak keluar anaknya. Kalau batang kayu yang sudah kering-kering subur menyambut Nabi Muhammad lahir. Makanya di waktu Maulid akan bermacam-macam kue. Ada kue tin, ada kue ko, ada ikan tin, ada ikan ko. Kenapa? Karena seluruh makhluk ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, kemudian ikan, mereka gembira kelahiran Rasulullah SAW. Maka karena kegembiraannya disajikanlah benda-benda itu kepada orang yang mendengarkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah rugi kita mengadakan Maulid ini? Tidak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa ini maknanya tiap-tiap detik manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali apabila dalam diri manusia itu ada 4 perkara, baru kita tidak rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kamil, keyakinan kepada Allah, mengetahui wujud kidam baka sifat Allah, mengetahui sifat Rasulullah. Keyakinan orang yang beriman, kalau ada itu pertama dalam dirinya, berarti dia sudah selamat daripada kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang kedua, kecuali yang tidak rugi lagi orang yang beramal saleh, mengadakan kenduri Maulid, memberikan hadiah untuk anak-anak, kemudian menggembirakan anak-anak. Kemudian gara-gara kita hadir seperti ini, anak-anak ini semangat menghafal wujud kidam baka. Tahukah Bapak Ibu sekalian, menghafal wujud kidam baka itu mulai kita ini berakal, bukan balik. Anak-anak yang sudah pikirannya jalan tidak boleh hilang-hilang sampai innalillah. Wujud kidam baka, mukhalafatul lil waris, sifat Allah lah, sifat Rasulullah, sidik amanah, itu yang dibaca-baca oleh anak-anak. Karena bacaan anak ini adalah ikhlas. Anak-anak kita ini kan belum ada dosanya, masih di bawah 15 tahun. Maka ucapan-ucapan anak ini, mereka itulah yang mendatangkan rahmat di kampung kita ini. Karena doa anak-anak yang masih kecil makbul, doa orang tua yang sudah terlalu tua itu makbul. Makanya kalau kita berdoa, walaupun paham dengan tidak paham anak-anak,
harus ada anak-anak mengatakan amin, amin. Perkenankanlah ya Allah. Kenapa? Karena anak-anak ini bersih daripada dosa. Kalau orang yang bersih daripada dosa mengatakan kepada Allah, cepat makbulnya. Itu yang kedua, beriman amal saleh. Iman amal saleh ini untuk pribadi kita. Baru dikatakan kita bukan orang illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Yang ketiga, mewasiatkan kepada yang kebenaran. Kebenaran dengan mana? Mengajarkan agama, menyuruh anak supaya mau ke agama, kemudian memperingatkan masyarakat supaya mau ke agama, memanggil-manggil orang supaya berkumpul-kumpul mendengarkan agama. Itu dikatakan wa tawashaw bil haq. Itu hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga. Yang keempat, baulah wa tawashaw bis sabri, berwasiat kepada sabar. Sabar ada tiga. Pertama, sabar kena bala. Kalau ada saudara kita musibah, sabar ya, itu bukan kehendak awak. Inna Allah ma'asabirin, Allah beserta orang sabar. Maka tidak perlu kita terlalu berpanjang-panjang kalau terjadi musibah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, umpama kita milik Allah, kepada Allah kita kembali. Allah lebih tahu kebaikan kepada makhluknya, bukan kita. Maka kembalikan kepada Allah, itu sabar. Mengucapkan sabar kepada saudara kita yang musibah, itu melunaskan hak namanya. Sudah ada pada kita wa tawashaw bis sabri, sabar kepada bala, sabar kepada maksiat. Dengan makna apapun yang terjadi, kita tetap menahan diri untuk melakukan barang yang jelek. Sabar diri, itu sabar kepada maksiat namanya. Ada sabar kepada taat. Sabar kepada taat dengan makna apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau memang itu perintah Allah salat, tinggalkan yang lain, salat dahulukan. Karena salat itu antara berbisik-bisik antara si hamba dengan Tuhannya. Maka menyabarkan diri untuk taat, menyabarkan diri untuk tidak maksiat, menyabarkan diri untuk sabar kepada bala, itu dikatakan wa tawashaw bis sabri, mewasiatkan kesabaran. Itu kembali kepada makhluk, kepada tetangga kita. Jadi kalau ada empat ini pada diri kita, iman, amal saleh, itu untuk diri. Mewasiatkan kebenaran, itu untuk orang lain. Mewasiatkan kesabaran untuk orang lain. Kalau ada dua diri ini, barulah kita tidak dikatakan orang yang merugi. Wal asri, demi masa yang bersumpah Tuhan, yang dikatakan dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah wajib kita imani. Kalau tidak mengimani, kafir. Apa yang dikatakan Allah benar. Wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia tetap dalam kerugian. Kita ustaz rugi, kita pegawai rugi, kita pejabat rugi, kita ke laut rugi, kecuali kalau kita ada beriman dan beramal saleh, kemudian mewasiatkan kebenaran dan mewasiatkan kepada sabar. Makanya yang keluar mewasiatkan kesabaran, wasiat kepada kebenaran, lidah orang tua harus keluar setiap waktu untuk mendidik anaknya. Sekurang-kurangnya nak lah jam 2 apa nak mengaji, itu wasiat. Kalau nak doa lakukan dalam setiap sehari semalam yang 4 perkara ini, itu kita dikatakan orang merugi. Kalau Allah mengatakan kita rugi di dunia, kita silakan, apalagi di akhirat. Maka sebelum sampai kepada kita orang merugi, kita harus memperbaiki iman, memperbaiki amal saleh. Seperti katakan oleh Wali Nandro, kalau sembahyang kita tidak khusyuk, belajarlah supaya khusyuk. Kalau kita belum tahu syarat dan rukun, belajarlah syarat dan rukun. Kalau kita belum tahu mandi wajib, belajarlah mandi wajib.
untuk kita mendapatkan amal yang saleh. Maka karena demikian diambil pada mana kata. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 sifat ini, 2 iman dan amal untuk kita, 2 mewasiatkan dari lidah kita harus sering-sering kepada umat, walaupun bukan anak kandung kita. Pokoknya harus ada keluar dari lidah, anak mengaji. Mengapa anak mengaji? Di mana waang? Allah sembahyang. Kalimat-kalimat itu wajib keluar dari mulut, kalau tidak kita merugi. Dan mewasiatkan kepada kesabaran menurut kemampuan. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan karena fagulah pagau-pagau. Jadi kepada Ustaz Syahidin, kami alhamdulillah begitu bangga melihat anak-anakku pengajian, kemudian supaya istiqamalah dalam mengajar. Kemudian mau beritahu sikit Bapak Ibu sekalian, ambo selama 8 tahun, iko bau mendengar Ustaz Syahidin assalamualaikum. Ustaz Amayani selama 8 tahun aja ambo, baru malam kemarin mendengarnya assalamualaikum. Sehingga tadi ambo hendak mengecek, jadi jo ambo pulang kok. Ambo nak mendengar assalamualaikum. Barulah melakini mendengarnya assalamualaikum. Kemudian kalian masih banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah karena mendengar mulia malam kemarin ramai jo masyarakat, malam kini ramai jo masyarakat, berarti orang awak tiko, berarti si orang beriman kuat. Karena melihat ambo mendirikan pondok, nak dosa kami ko muhidah 3 tahun 3 orang. Iko belum sampai 3 tahun lah mau dengar ada 20 orang. Capek mana kemudian balailah panjang. Mengapa lo panjang? Ada sedekah-sedekah orang kemudian mengadakan acara seperti Iko mampu. Jadi alhamdulillah karena bantuan masyarakat nampaknya begitu antusias dalam mendidik anak-anak kau. Yang penting niat kita. Agama kau semasi kepada anak-anak kau supaya kokoh dan kuat. Dan itu sekurang-kurangnya. Kalau gitulah innalillah dapat ini mengejar Allah firlahu sekali untuk keselamatan kita dalam kuburan. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, iko kita berjalan ada melewati kuburan, berjalan dulu ulang dalam kuburan, stop amalan, stop azab dulu karena anak TPA lewat mengaji, berhenti dulu karena menghormati anak-anak. Jadi alhamdulillah berbanggalah kita, anak-anak kita mau mengaji Pak Ibu sekalian. Nak do menyesal itu ibu nanti. Inyo berdoa supaya asa. Karena ada berdoa ada doa guru, ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepada kami dan kepada ayah dan umat kami. Kau lah meninggalkan doa ampunkan dosa. Kau yang hidup selamatkanlah ya Allah. Amin. Kecil anak-anakku. Awak yakin anak-anak yang bersih makbul doa. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang memberikan anak-anak kepada pondok pengajian. Pengajian mana saja jadi. Pokoknya anak-anak mengaji. Walaupun pada zahirnya anak-anak kau nak dapat membantu awak nampak, tapi yakinlah bantuan doa anak-anak lebih bermanfaat kepada kita orang tua dalam bekerja daripada bantuan anak kita yang dewasa. Kamu yang buat doa anakmu itu Arman. Bisa inyo pai kabut di ambo baduo, bisa mendelik jari. Ada seorang yang kecil mengaji TPA lebih bermanfaat yang kecil, menyelamatkan ambo di laut itu bukan Bu Arman, yang kecil mengaji dulu. Maka doa-doa anak-anak yang mengaji, apa yang masih kecil-kecil, kita anu-anukan supaya inyo semangat. Bersama-sama kita dangannya berlomba, walaupun balik, ada yang menangis, yang macam tidak lo didayaan. Pokoknya kita bersama-sama menggembirakan inyo. Kalau saya ada dapet lah mengajar Allah sekali, Allahumma shalli ala Muhammad sekali. Nak rugi kita pancah lampu umpul. Wakajan Allah dikecil sekali, Allahumma shalli ala Muhammad sekali. Nak rugi itu keluarkan biaya walaupun 10 juta. Karena
Nabi Ibrahim waktu dites ke malaikat. Mukajian subhanallah sepertiga hayat kamu begitu. Mukajian alhamdulillah sepertiga kali. Mukajian Allahu Akbar muhabiskan hayat kamu mereka orang beratus-ratus onta. Waktu dites oleh malaikat. Moga harga lapat Allah tidak ada sebanding sebenarnya. Cuma kita dengar cekor di adu lomba-lomba anak-anak kan ada menyambut-nyambut wujud kita maka menyambut-nyambut sifat Nabi. Nak do tanah yang lebih mulia daripada selain menyebut Allah dan Rasulnya di tanah. Nak do tempat yang lebih mulia selain tempat disebut Allah dan Nabinya. Nak do atap yang lebih mulia, nak do hiasan yang lebih mulia, nak do mie yang lebih mulia selain menyebut Allah dan Nabi. Jadi alhamdulillah lah mereka dengar, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, anak-anakku adalah menyebut nama Allah dan Nabi. Mudah-mudahan kita doakan supaya menjadi anak yang saleh dan salehah lah. Amin. Nanti ya, dan kita bantu jo bagi cepat sehingga cakap kau sahidina. Oh cuma ada di kau dekat rumah yang mana? Ada ibu cut, mudah-mudahan. Yang mana tamu yang mau ibu cut tu? Ada Pak Lau, ada Pak Doktor yang kira-kira lah. Karena betul lah Pak Ustaz Syahidin. Karena maklumlah manja kok kalau palap bawa kayak pasti itu kan dibuka kabar cakap. Kalau mengajar rawak lapar. Kalau inyo pai bakal ada kok takut ya nak murid itu nak mengaji. Ditahan nak apa? Apa boleh Ustaz Syahidin? Inyo tidak ada ngomong ngecek. Iya betul. Inyo payah. Nah jadi karena itu maklum tu lah. Awak yang negara ada Pak Lau dekat ada Ibu Cut, ada Pak Dokter. Nah, karena jujur karena anak-anak kau kecil-kecil sama bomo tahu. Karena kau lagi Arman, ada kau kadang-kadang tiki, ada Mursal, ada Isnin, korode pertama. Jadi mukajian kalau nak selesai ulang tu, kalian bertemuan lah. Nampakmu dibantu lah, nampakmu menokok dulu ke Arman. Ada tu Mursal, ada Safikri, ada Isnin menokok balai pertama. Nah, jadi alhamdulillah Allah menjadi. Jadi kita doakan supaya menjadi-jadilah pondok-pondok yang lain untuk sama-sama kita memperkuat agama. Padahal Allah ya kumajmain meminta maaf kata-kata yang ada cocok ucapan. Nah, semoga dapat Bapak Ibu memaafkannya. Jadi untuk berdoa berzikir, usah salah.